Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas manajemen C pagi, mata kuliah e-commerce. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul transaksi di internet. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Dana Rohmana, NIM 1903011150. Yang kedua, Indah Dwiyanti, NIM 1903011157. Yang ketiga, Bagas Agung Prasetyo, NIM 1903011186. Yang keempat, Ahmed Asad Purbaya, NIM 1903011187. Yang kelima, Putri Rohadatul Aisy, NIM 1903011194. Yang keenam, Maulani Bella Rosiana Dewi, NIM 1903011198. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan transaksi di internet. Yang kedua, cara menangani transaksi di internet. Yang ketiga, hal apa yang diperlukan dalam transaksi di internet. Yang keempat, jenis-jenis pembayaran di internet. Yang kelima, yaitu implementasi. Yang keenam, ancaman atau risiko. Yang pertama yaitu pengertian transaksi di internet. E-commerce merupakan perdagangan melalui alat elektronika dan teknologi. Dalam bahasa Inggris, electronic commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti sistem internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Di sini saya mau menjelaskan tentang tujuan transaksi di internet, yaitu ada 8. Yang pertama, yakni dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Nah, di sini kita lebih mudah dalam mencari pelanggan karena jangkauan di sosial media itu sangat luas dan tidak terbatas oleh waktu, sehingga bisa diakses oleh siapapun. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Ini sangat membantu karena biaya langsung diprogram oleh komputer, sehingga kita tidak perlu membayar biaya beban yang lain. Yang ketiga, melebarkan jangkauan. Karena transaksi bisa diakses oleh semua orang hanya dengan perantara komputer atau HP, jadi lebih mempermudah. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Dengan mempermudah para customer dengan bisa memilih apapun yang dia cari, maka akan membuat puas para pelanggan, seperti bisa memilih ukuran, memilih warna, atau yang lainnya. Yang kelima, meningkatkan supply management. Di transaksi e-commerce menyebabkan pengefisien biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya, maka di sistem supply management yang baik harus lebih ditingkatkan. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi, di mana dalam pemesanan bahan baku, apabila kehabisan, maka dapat memesan setiap waktu karena online, serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram oleh komputer. Yang ketujuh, ketersediaan informasi. Nah, di sini lebih banyak dan lebih mudah diakses ketersediaan informasi produksi dan harga dapat diakses oleh pembeli. Yang ke-8, mengurangi biaya transaksi. Karena adanya sistem order, pembayaran, dan logistik secara online dan otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Bella Rosiana Dewi, NIM 1903011198 dari kelas manajemen C pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menangani transaksi di internet. Sebelumnya, dalam e-commerce selalu terjadi transaksi antara individu yang tidak saling mengenal. Dan biasanya apa yang ditampilkan oleh suatu website
juga dapat menyesatkan atau tidak tentu kebenarannya. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh konsumen adalah perlindungan ataupun keamanan atas informasi pribadi yang dimasukkan ke dalam website tersebut. Apa jadinya jika informasi itu sampai jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kerugian besar sudah menghadang di depan mata konsumen. Untuk keamanan di dalam transaksi e-commerce, saat ini ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama ada metode PGP atau bisa disebut dengan Pretty Good Privacy. PGP adalah software enkripsi yang digunakan oleh toko online. PGP ini bisa dipergunakan untuk mengenkripsi email atau mengacak dengan pola tertentu, sehingga hanya yang memegang kuncinya lah yang bisa membuka email tersebut. Yang kedua ada SSL atau Secure Socket Layer dan TLS atau Transport Layer Secure. Secure Socket Layer atau SSL merupakan protokol untuk pengamanan data transfer dari browser pembeli ke web server toko online. Untuk menjamin keamanannya, diperlukan lembaga resmi yang mengeluarkan digital certificate. Metode yang ketiga adalah SET atau Secure Electronic Transaction. SET menggunakan sertifikat atau sertifikasi digital untuk membuktikan bahwa konsumen dan toko online memiliki hak untuk menggunakan dan menerima kartu SET. SET alat elektronik yang berfungsi untuk memverifikasi toko online di layar dan juga berfungsi bagi penjual dan toko online untuk memeriksa tanda tangan konsumen pada bagian belakang kartu Visa. Selanjutnya adalah hal yang diperlukan untuk melakukan transaksi di internet. Langkah-langkah yang pertama adalah mencari produk atau jasa. Mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing situs-situs perusahaan yang ada. Melalui online katalognya, konsumen kemudian menentukan barang-barang yang ingin dibelinya. Untuk langkah yang kedua adalah mengetahui bagaimana sistem pembayaran terhadap produk atau jasa yang ingin kita beli. Langkah yang ketiga adalah pengecekan sistem pembayaran terhadap produk atau jasa. Untuk langkah yang keempat, memeriksa hasil proses dari pengecekan. Jenis-jenis pembayaran di internet. Ada beberapa cara bentuk pembayaran pada toko online menggunakan media internet, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran kartu kredit atau Visa. Ini adalah jenis yang paling umum dilakukan pada transaksi online. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan karena kemudahannya ditawarkan. Yang kedua ada transfer bank. Ini adalah salah satu cara pembayaran yang paling sering digunakan. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Yang ketiga ada rekening bersama. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Yang keempat ada cash on delivery atau COD. Walau transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan secara langsung atau offline antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada ShopeePay, OVO, dan GoPay. ShopeePay, OVO, dan GoPay bisa digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk digital, siap untuk digunakan bertransaksi secara online. Beberapa marketplace bahkan sudah bekerja sama dengan layanan pembayaran lewat e-wallet ini. Dan yang terakhir ada debit Visa. Kartu debit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk bertransaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Selanjutnya ada implementasi. Tujuan dari implementasi sistem adalah membuat persediaan sistem baru yang disiapkan untuk pengguna
dan memposisikan dukungan terus-menerus terhadap pemeliharaan sistem dalam pelaksanaan organisasi. Yang pertama ada eksplorasi. Tujuan dari tahap eksplorasi adalah untuk memberikan solusi dan mengidentifikasi perlunya perubahan untuk menetapkan tujuan sebelum e-commerce diterapkan. Yang kedua ada instalasi. Tujuan dari tahap instalasi adalah untuk membangun kapasitas sistem yang akan mendukung pelaksanaan antara lain perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia yang digunakan. Yang ketiga ada implementasi penuh. Setelah proses instalasi awal selesai, barulah sistem e-commerce diupload ke dalam domain dan siap untuk digunakan. Yang terakhir ada implementasi awal. Tahap implementasi awal bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam mendapatkan sistem yang baru. Nama saya Putri Wahdatul Aisy, NIM 190301194. Di sini saya akan menjelaskan ancaman atau resiko transaksi di internet. Yang pertama, kinerja. Ini merupakan resiko pembeli online yang kemungkinan barang atau jasanya yang mereka beli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, ketika barang sudah sampai di rumah dan begitu Anda lihat ternyata barang tersebut berbeda dengan deskripsi maupun gambar yang diupload si penjual. Yang kedua, waktu. Kemungkinan kerugian yang bisa dialami oleh seseorang ketika melakukan transaksi secara online adalah karena proses pengiriman barang yang memakan waktu cukup lama. Bisa Anda rasakan sendiri ketika Anda berbelanja secara nyata. Anda bisa langsung mendapatkan barang tersebut tanpa menunggu waktu pengiriman akibat berbelanja online. Yang ketiga, finansial. Beruntung jika Anda menemukan online shop yang memang benar-benar dapat dipercaya. Tetapi, ketika Anda sedang bernasib tidak baik, bisa saja ketika Anda melakukan transaksi secara online, barang tersebut tidak dikirim atau diterima oleh Anda, atau bisa disebut juga dengan penipuan. Yang keempat, psikologis. Anda mungkin akan merasa tidak nyaman ketika berbelanja secara online. Anda mungkin memiliki gangguan perasaan gelisah ketika Anda belum juga mendapatkan barang yang Anda beli, padahal Anda sudah bertransaksi dari beberapa hari kemarin atau bahkan beberapa minggu. Yang kelima, keamanan. Adanya penyalahgunaan informasi personal oleh pihak ketiga, misalnya payment gateway, ini membuat anggapan bahwa resiko berbelanja online di Indonesia saat ini masih cukup besar. Kurangnya terus dari sebagian konsumen membuat mereka enggan untuk melakukan transaksi online. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan bab pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan antara lain: 1. Transaksi di internet merupakan transformasi modern proses jual beli konvensional. 2. Tujuan transaksi di internet adalah dapat meningkatkan market pangsa pasar. Ketiga, ada beberapa hal yang diperlukan untuk melakukan transaksi di internet, di antaranya produk dan jasa dan sistem pembayaran terhadap produk dan jasa. Yang keempat, ada banyak jenis pembayaran, di antaranya cash on delivery, e-wallet, dan juga transfer antar bank. Yang kelima, tahap implementasi merupakan akuisisi dan integrasi dari sumber daya fisik dan konseptual yang membuat sebuah sistem berjalan. Yang keenam, ada banyak resiko yang bisa terjadi, mulai dari aspek finansial, psikologis, keamanan, dan juga waktu. Demikian penjelasan dari kami mengenai transaksi di internet. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.